Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Timnas Indonesia emang masih main di bulan Maret, namun sepertinya Jebretim dan terutama gue juga udah nggak sabar ngelihat kinerja Patrick Kluivert bersama timnya untuk menukangi Timnas Indonesia nih Mas Dia. Jelas dong kenapa bukan tanpa alasan gue nge-host hari ini pakai baju timnas ya kan. Karena ada harapan besar di asa gue untuk timnas tuh tampil maksimal gitu. Walaupun sekarang sedih deh kalau dicerita. optimis. Mas Aryo, lu melihatnya gimana? Statementnya Kluivert nih menarik loh. Ya. Saat di timnas dia bilang dia akan lihat dari menit bermain, ya kan? Ada pertanyaan itu, kita kan lihat menit bermain karena kenapa sampai lu dipanggil timnas? Karena lu menit bermain di klubnya banyak. Ya emang itu yang rata-rata dilakukan oleh semua timnas gitu. Terus juga ada beberapa nama yang diisukan nggak diajak lagi gitu. Nah ini lu gimana? Emang ada? Nggak ada. Ada beberapa nama kan kayaknya akan berganti yang JJ, oh iya nggak diajak lagi. beda dong. Iya, lalu gimana melihatnya dengan target 4 poin kita lawan Australia dan lawan Bahrain nanti? Iya menarik ya. Wawancara dia banyak datang ke Podcast juga tuh, podcast, Mata Najwa, TV banyak banget yang dapat wawancara eksklusif dengan Kluivert, dan di semuanya kalau gue ngeliat garis merah ini sosok yang pede, ini sosok yang jago berdiplomasi dalam artian bagaimana dia menolak sebuah pertanyaan, bagaimana dia bertutur kata untuk menjawab sebuah pertanyaan dengan sebuah optimisme tinggi, itu keren banget sih dari sisi Kluivert. Makanya kalau berapa kali gue bilang yang diadres oleh PSSI yakni Pak Erick Thohir ketika mengumumkan pemberhentian Sintayong kan dia selalu merujuk pada 3 ini kan, prestasi, komunikasi, taktikal. Prestasi ya seperti gue bilang juga ya nggak pernah bisa kita ukur dulu sekarang gitu. Betul, karena belum terjadi. Dia belum ngapa-ngapain gitu. Komunikasi ya mungkin ini hal terbesar yang bisa ditawarkan oleh Patrick Kluivert. Kayak anak Persija tiba-tiba nongol Bambang Pamungkas di tim kan pasti wow, kan pasti ngeliatnya kan seperti itu kan, legend lo gitu. Nah ini itu yang terjadi mungkin dalam ruang ganti para pemain kita yang majority pemain-pemain dari Belanda gitu. Melihat Kluivert, mereka look up untuk Kluivert, dan apa yang akan dimunculkan dari mulut Kluivert pasti mereka percaya itu karena dia pernah melewati segala macam bentuk rintangan ketika menjadi pemain. Jadi dari komunikasi bisa jadi akan terpenuhi. Dari sisi taktikal, mungkin gua nggak ngeliat ke Kluivert ya, karena secara jujur CV dia sebetulnya nggak sementereng itu kalau kita bicara pelatih. Ini ya malah Lanzat dan Pastor. Ya, justru 2 nama yang sudah diumumkan pasti menjadi asistennya. Bisa jadi bertambah lagi menjadi 4 dan kita nggak tahu siapa. Tapi paling nggak dari 2 itu menawarkan sesuatu yang emang positif. Kalau kita bicara Pastor, ya kita melihat seorang pelatih yang 3 kali menaikkan sebuah tim untuk promosi dari Eerste Divisi ke Eredivisie, Excelsior, Sparta Rotterdam sama Almer. 3 tim yang luar biasa ya dari sisi penampilan dia gitu. Lalu Dani Lansat pun punya CV yang cukup mentereng sebagai asisten pelatih, sehingga apa yang nanti ditawarkan dari sisi taktikal akan diakomodir oleh 2 mantan atau asisten pelatih inilah. Jadi ya kalau lo tadi nanya targetnya, nah ini kan sangat menarik ya. Dalam jarak waktu hanya 2 bulan, di mana lo tidak bisa ketemu pemain-pemain lo. Betul. Dalam kurun waktu itu, lo tidak ada uji coba lagi untuk bisa sampai ke Maret ini. Langsung pertandingan. Kan. Jadi kan apa yang dia jawab dengan menit bermain kan otomatis atau hal yang bisa dibilang template ketika pelatih melatih timnas ya pasti ngeliat dari menit main kan. Cuman kan dia kan belum tahu peta pemain kita seperti apa gitu kan. Apa dia tahu Justin Hubner itu menit mainnya dikit, apa dia tahu Nathan Chuaon menit mainnya juga dikit. Ya pemain-pemain yang biasa menjadi pemain reguler di timnas kan banyak yang menit mainnya dikit di klubnya, tapi ternyata mereka tetap bisa perform ketika di timnas. Ya memang butuh waktu panjang bagi Sintayong untuk tahu pada waktu itu gimana para pemain ini bisa perform di timnas, walaupun dia tahu dia nggak main banyak di klubnya, tapi gue percaya Marcelino dengan menit tampil dikit
akan Bisa perform perform. di tim. Ya begitu pula dengan pemain-pemain yang lain yang nggak punya jam terbang dikit gitu. Oke. Jadi dari sisi situ ya mungkin ya Kluivert akan mulai mempelajari nih permainan dari semua pemain yang ada di klub-klub yang bermain. Kalau yang nggak bermain mungkin dia akan melihatnya ketika di timnas. Apa sih yang ditawarkan oleh pemain-pemain ini ketika mereka berseragam timnas? Oh, lihat Dia ya akan- video-video Iya, kemarin, dari video sama analisis. anak tim analisisnya Dan ya. based on 2 pertandingan yang dia bilang dia tonton secara lawan full Arab ya? lawan Arab, salah satunya di Jakarta dan lawan Australia juga di Jakarta. Jadi based on 2 pertandingan ini dia cukup yakin kalau kita bisa mengambil poin. Australia dengan defense kita yang luar biasa pada saat bermain di GBK. Iya. 28 shots ditembakkan, nggak ada satu gol pun yang masuk. Martin Paes menjadi pemain terbaik dari sisi defense. Kalau itu kita bisa aplikasikan di Australia, artinya kita bisa membawa pulang 1 poin. Mungkin Oke. itu harapan dia. Melihat Arab Saudi kita menang seperti itu, bayangannya kan Bahrain kan tim dari Jazirah Arab. Iya, mirip. Gaya bermainnya mirip, posturnya mirip, mengandalkan fisik, mengandalkan body charge yang kayak gitu-gitu. Mungkin gaya mainnya sama, tapi gimana bisa mengalahkan mereka terlihat pada permainan lawan Arab Saudi. Jadi dia mungkin melihat 2 laga ini sebagai laga yang cukup realistis Ya. untuk mendapatkan 4 poin. Oke, Jal, kalau lu gimana? Sama tambahan ada kejutan nggak nama-nama yang dipanggil Ya. nanti? Kira-kira dari Kluivert ya? Iya. Silakan. Gue rasa untuk soal kejutan dulu ya. Untuk kejutan gue sih lebih menarik bukan soal siapa saja nama-nama baru yang akan bergabung ke timnas Indonesia, tapi gue lebih tertarik soal prospek siapa aja nama-nama lama yang dapat kesempatan lagi bersama timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Karena menurut gue dari segi performa beberapa pemain ini kan kayak Egy contohnya. Egy kan performanya sempat dipanggil timnas. Maniani misalnya. Awas mas. udah lama nggak bermain kan. Bagi gue aja udah lawas itu. Egy contohnya. Karena Egy ini menjadi menarik karena Egy lagi perform di Egy Melgianza. lawas juga Lucu bagi gua. Ini jadi menarik kalau kita kait-kaitin gitu. Egy lagi Egy performanya lagi bagus. top skor. Ya. 9 gol total. 9 Ya. gol loh Gol, di 4 Liga assist ya. Indonesia. 9 gol 4 assist dan Terus? itu jadi menarik karena performanya lagi bagus dan si Kluivert ngasih kode-kode ya kita akan lihat dari menit bermain karena gua rasa Egy udah memenuhi kualifikasi tersebut dan ini jadi menarik gitu untuk nama-nama tersebut. Ya. Dan nama-nama lain jelas masih banyak lah ya menurut gue yang bakal dapat kemungkinan dapat kesempatan kedua itu jauh lebih menarik menurut gua. Karena kalau lebih bisa memanfaatkan skuad yang udah ada yang pernah udah punya label caps di timnas itu bakal sangat membantu bagi Patrick Kluivert dan gua ngeliat dia pelatih yang jawabannya kayaknya sejauh ini belum ada jawaban yang salah ya. Belum Sejauh ini blunder, PR agency jawabannya bagus nih. selalu tepat gitu, selalu yang kayak pengen kita dengar tuh dia bisa jawab gitu. Dia sesuaiin, dia keluarin dari mulut dia kata-kata yang seperti itu dan kayaknya dia sadar persis pentingnya menit bermain bagi para pemain ya. Karena kita ingat di 2 match day yang tadi disinggung sama Mas Aryo, khususnya Arab sama Australia ya, itu kan si Haye pada saat itu belum dapat klub gitu. Udah dapat klub tapi menit latihannya masih dikit banget sama Almer karena dia datangnya kan setelah periode transfer udah mau tutup gitu. Dan itu dampaknya kan parah banget bagi Tom Haye di mana dia menit bermain juga kelihatan Menit fisiknya. 60 ngap ya kelihatan. Iya, kelihatan banget fisiknya juga sangat berpengaruh. Bahkan di game keduanya dia turun sebagai pemain dari bangku cadangan. Jadi dia sadar persis kalau bagi para pemain-pemain yang tampil abroad ini penting banget menit bermain juga. Bukan karena dia level kualitasnya main di liga yang lebih bagus, mereka dapat garansi main juga. Karena itu udah pasti akan jadi pertimbangan juga sih bagi Patrick Kluivert. Oke. Dan gue tadi juga baru nonton sebelum datang ke sini yang liputan 6 ya, dia interview sama Patrick Kluivert. Katanya Danny Lanzat pun ngeliat Patrick Kluivert kayak dream come true gitu bagi dia untuk bisa kerja sama bareng si Patrick Kluivert. Jadi bagi sejajaran pelatih aja bisa ngerasain hal yang kayak begitu, gimana bagi para pemain-pemainnya punya someone to look up to gitu dari seorang Patrick Kluivert yang bisa nularin performa dia. Ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu persiapan yang cukup mepet karena Patrick Kluivert ini akan kembali dulu ke Belanda sebelum akhirnya bakal ini ke ya. Indonesia lagi nanti di bulan Februari. Oh, dia balik dulu ya? Balik Dia dulu. dia Dia akan belum balik dulu. stay ya? Belum stay. Oh. Packing. Dia mau jual masukin barang kayaknya. mau jual tanah dulu. Luar di Ada yang mau Belanda. diurus. Iya. Kemarin sih habis lihat-lihat di penjatan. Dekat lah ya, dekat Oh, jadi dia bolak-balik ya? Iya, belum dia stay bolak-balik ya? dulu. Oke. Makanya Februari baru datang ke sini dan langsung melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Apakah Iya. persiapannya ini ideal kalau kita berbicara tentang pelatih tim nasional, Mas Aryo? Ya nggak pernah ideal ya kalau kita bicara sebuah ajang kualifikasi. Kalau kita bicara turnamen ya mungkin ada persiapan cukup panjang untuk sebuah turnamen gitu. Tapi kalau kualifikasi ya pasti lo terlimitasi banget dengan FIFA Matchday yang sudah ditentukan kapan-kapan aja dan periode dari Desember sampai Maret memang nggak pernah ada gitu kan. Begitu padat dan dia tahu level klub pun lagi gila-gilanya di periode itu
dari bulan Maret ke Mei pun lagi gila-gilanya juga, makanya cuman ada di bulan Juni dan juga Maret. Pasti nggak ideal kalau kita bicara persiapan di mana dia harus mengumpulkan pemain, karena kan nggak bisa melakukan itu. Cuman yang gue selalu bisa gue bilang cukup optimistis akhirnya, dan juga ya salut sama dia adalah optimisme dia gitu. Dia melihat kepercayaan diri besar yang bisa digali dari tim ini, dukungan dari segala macam faktor termasuk penonton juga. Dan kalau dia bilang dia akan datang di bulan Februari, mungkin nanti akan langsung lanjut sampai Maret, karena dia memang akan memetakan, melihat pemain-pemain mana yang berdasarkan match minute play yang dia katakan itu, bisa aja dia melihat pemain-pemain yang ada di Liga 1. Kalau gua sukanya Sintayong dulu adalah ini pelatih yang fair dan memberikan kesempatan, karena selalu melakukan pemanggilan terhadap pemain-pemain yang di Liga 1-nya mainnya bagus. Selalu dikasih kesempatan. Yang bagus bisa membuktikan pemanggilannya itu, dia beri kesempatan akan lanjut terus. Yakob Sayuri contohnya, Witan contohnya, Egy ya segala macam lah yang ada di tim sekarang itu, mereka bisa ngebuktiin itu. Nah, Patrick Kluivert moga-moga akan melakukan hal yang sama, dalam artian dia melihat pemain-pemain yang punya potensi bagus akan dipanggil lagi. Yaitu nama-nama yang tadi gue sebut, gue rasa memang layak ya masih berada dalam tim, karena sedang bagus juga di liga mereka. Di klubnya masing-masing. Di klubnya masing-masing sedang tampil bagus. Ya Malik Rizaldi kalau dipanggil lagi juga oke. Iya, Malik Rizaldi bagus juga. Di lini belakang juga banyak pemain yang ternyata bisa. Ya ada yang muda-muda ya. Kita sempat singgung Doni, Kadek Karel. Doni Tri. Di atasnya masih ada Ferrari, Rizky Ridho jelas masih ada di situ. Ya kalau dia memang melihat potensi itu dan bisa disinergikan dengan kerangka yang mungkin dia bayangkan timnya akan berisi pemain-pemain yang dia tahu kapasitasnya duluan gitu, ya mungkin ini menjadi hal yang menarik. Kalau kayak skema mah udah ada kayaknya ya dari yang emang pertandingan sebelumnya, tapi pemantauan sebulan di Februari ke Maret ini juga jadi penting ya, Jal. Iya, gua rasa sih kalau emang targetnya 4 poin itu cukup realistis ya. Ini sekaligus menepis, ini bukan media yang ngebentuk target 4 poin, tapi pelatihnya sendiri udah ngomong targetnya emang 4 poin nih. Dia bilang soalnya terucap dari dia targetnya seri lawan Australia, kalau menang ya syukur, lawan Bahrain ya target di home emang harus menang. Gitu. Mau nggak mau untuk bisa lolos di Piala Dunia, partai home harus bisa dimanfaatkan dengan 3 poin. Tapi kalau bisa gue bayangkan kenapa ini bisa muncul target 4 poin, karena kalau kita fair-fairan di grup ini pun ya bisa dibilang grup paling kejam juga gitu. Sebelum kita ada pemecatan pelatih, tim-tim lain udah ada pemecatan pelatih duluan. Australia dipecat juga, Arab Saudi sama Mancini juga dipecat. Jadi mereka pun juga ngerasa apa yang kita rasain, mereka juga rasain sebenarnya. Walaupun mereka langganan Piala Dunia, tapi mereka juga mantau kita dengan rasa kekhawatiran kalau gue lihat sih. Karena Australia sejak ada pergantian pelatih pun, ya dari segi bertahan mereka meningkat lah, nggak sebegitu rapuh kayak si Graham Arnold sebelumnya, tapi dari segi konversi peluang itu mereka juga masih minim. Jadi menurut gue itu alasan kenapa kita mantau away ke sana tuh kita bisa curi poin dari sana. Dan faktor backnya dia yang Mas Aryo selalu singgung, kulkas 4 pintu, si Soutar itu kan juga dipastikan nggak akan memperkuat ketika bertanding lawan Indonesia nanti karena cedera panjang dia. Jadi menurut gue secara faktor-faktor pun kita punya rasa optimis tapi punya khawatir juga, begitupun dengan Australia. Sama-sama kita ada khawatir masalah, juga. ya. Iya, jadi masalah juga ada dan tim-tim lain pun juga nganggap Indonesia tim yang punya potensi kuat juga untuk berlanjut. Karena kadang kita tuh ngelihat kita yang punya masalah, kita yang orang paling menderita gitu. Kita nggak tahu orang lain tuh sebenarnya punya masalah juga. Sama halnya dengan kita punya kepercayaan diri tinggi, mereka juga punya. Yang sering kita miss kan. China terakhir. Lawan China kita harus menang lawan China. China juga mikir harus menang lawan kita. Maksudnya jadi hal-hal yang dari dua sisi itu harus tetap dilihat. Karena nggak bisa aja dilihat dari satu sisi aja. Itu. Ya kan, kalau cuma dari satu sisi kan kesian sisi sendiri. Iya. Kasian ya. Kan enak satu sisi. Ada dua nih. Sisi dua satu. Sisi Priscilla. Wah. pengen ini di momen Februari atau dari sekarang ke Maret nanti ada ini lagi nggak sih, naturalisasi? Udah masuk list dan bisa. Kalau yang disebut sama terang-terangan sama Kluivert? Patrick Kluivert, ya Jairo Ridho. Emang dia masih bisa nih Jairo nih. Masih. Kemarin bercanda gue Jairo kuat. Iya. Jarwo itu. Ya itulah namanya. Jairo kuat. Jokes bapak-bapak. Udah lucu lagi bagi gue. Udah ini juga. Bukan gitu dong, Jar. Udah mulai lucu lagi. Lucu juga ya, Jale. Jairo Ridho dan Ole Romani kan emang on progress dan ya nggak tahu lah, isunya mengatakan bahwa dua pemain ini akan datang kalau pelatihnya ganti.
gitu. Jadi kenapa surat-surat ini nggak tahu lah, maksudnya isunya kan banyak yang beredar lah. Pokoknya akhirnya dua nama ini tampaknya menjadi potensi terbesar untuk datang. Ya satu, ya akan menjawab keresahan kita terhadap kemampuan menjebol gawang lawan yang selama ini mungkin diemban sama Rafael Strike dan juga Ragnar yang sebetulnya mencetak gol cukup banyak. Lalu justru di belakangnya Marcelino yang bisa cetak gol, tapi yang harusnya mencetak gol, Rafa belum bisa memberikan itu gitu. Jadi kan orang selalu bilang siapa sih pemain yang baru datang dong buat bisa bikin gol gitu ya. Oleh Romney mungkin akan menjawab itu gitu. Cuman kan dengan dia menyebut Jairo akan sangat menarik ya, karena pemain gelandang bertahan. Waktu itu ngobrol bareng Harpa juga di sini. Belanda kan emang doyan punya gelandang bertahan yang sangar ya. Iya. Yang Nigel de Jong contohnya salah satu, sebelumnya tuh satu lagi di Euro 2008 lupa gue namanya yang lebih tinggi itu. Itu juga pemain yang bisa nutup mengcover area tengah dengan begitu baik gitu. Ya kita punya Ivar Jenner, kita punya Hubner juga di posisi itu, Nathan juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Jairo, mungkin daya jelajahnya lebih luas, kengototannya lebih gila gitu, dan akan memberikan perlindungan terhadap Tom Hai. Makanya kenapa dia berani menyebut Jairo, karena mungkin dia ada proyeksi nih kalau Kebutuhannya ada di kebutuhan situ tim ada di sini nih di lini tengah untuk bisa menyaring serangan balik seperti yang terjadi lawan China. Ya kan banyak serangan balik dari situ ya. Bisa aja ini menjadi pemain yang lebih urgent didatangkan oleh Patrick Kluivert ketimbang posisi-posisi lain. Nah, ya karena dia tahu celahnya emang bertumpunya di situ menurut Kluivert ya kurangnya. Lo Jal gimana Jal? Gua rasa sih ya realistis ya untuk dikejar pemain tengah kayak begini, karena kan kalau kita berkaca dari kualifikasi ronde ketiga selama 6 pertandingan ini, kita banyak posisi gelandang bertahan tuh juga otak-atik ganti-gantian bener. Ganti-gantian, dan pemain yang biasanya main sebagai back dimainin sebagai gelandang bertahan, walaupun nyata performanya oke-oke aja. Nathan Choaon, abis itu Hopner kan juga beberapa kali dimainin di tengah juga, yang padahal Nathan Choaon ternyata di klubnya juga nggak pernah main sebagai gelandang bertahan, tapi sejak datang dimainin sebagai gelandang bertahan di timnas Indonesia. Jadi itu kan menambah dimensi. Kalau dibongkar pasang di timnas itu masih suka terjadi, tapi kalau kita bisa dapat pemain yang emang udah sadar persis kebutuhannya main seperti apa dan dia tahu persis tugasnya seperti apa, gua rasa bakal jadi istilahnya booster banget lah buat timnas Indonesia buat ngejaga di area tengah. Dan tapi hati-hati juga karena Jairo juga terakhir dia bersama Crystal Palace mainnya sebagai back kiri juga dia, jadi dia bisa nge-cover banyak posisi juga sebenarnya. Walaupun secara familiar dia lebih kenal sama posisi pemain gelandang di gelandang bertahan, tapi untuk nge-cover posisi ini pemain yang additional yang berharga juga buat timnas. Dan gue sangat-sangat mengharapkan ketimbang oleh Romani, gue malah mengharapkan ya emang dia sih di tengah ini. Tapi Jairo. Dikit deh, skemanya si Kluivert tuh 3 back apa 4 back? 4-3-3? Lebih 4. Dia nyebut sendiri 4-3-3. Oh, dia nyebut skema favorit ketika dia tumbuh melihat bola. Rinus Michel gayanya dan juga Johan Cruyff. Dia lebih ingin timnya bermain seperti itu. 4-3-3. Ya, cuman kan kita bermain dengan formasi 3 back kan udah 2 tahun lebih gitu kan. Udah terbiasa. Si JSS juga di Venezia main di posisi 3 back juga. Oh, di Venezia JSS 3 back. 3 back. Bisa di tengah, bisa di tengah yang kanan atau yang kiri, dia sering di rotate gitu, tapi di komposisi 3 back gitu. Jadi ya apakah terlalu riskan untuk mengganti langsung menjadi 4 back? Ya gue nggak tahu juga apakah dia berani menempuhnya. Kalau dia mungkin gelandang bertahannya itu kuat, mungkin dia berani bermain dengan 3 orang di tengah gitu kan. Ya. Sementara di belakangnya ya Verdong otomatis akan menjadi back kiri. Kevin Dix akan menjadi back kanan. Sementara tengahnya Jay sama Rizky Ridho. Ridho atau Hilgers. Iya. 2 pemain itulah. Sementara kelas sih Indonesia sih. Iya, kalau langsung 4 ya bisa juga diimplement gitu, karena Hilgers biasa main di posisi 4 back, Kevin Dix juga biasa di 4 back juga, Verdong juga di 4 back juga. Jadi sebetulnya mereka bisa adaptasi dengan skema manapun gitu, tergantung Australinya gitu. Dia ngeliat Australia seperti apa nih. Oh, gue butuhnya seperti ini permainannya. Iya, dan gue nambahin dari segi pemilihan formasi sih menarik ya, karena kalau dari Kluivert 4-3-3, tapi si Pastor punya reputasi sama Almer 3-4-1-2 gitu. Dan dia main begitu, dan gue lebih menarik sih bukan soal dia bisa bawa Almer ini promosi, tapi gimana dia bisa ngebawa Almer ini stay di era divisi gitu, dengan cara main identitas dia berani nerapin cara yang sama ketika dia nganterin tim ini promosi di RS divisi, dilakuin dan bertahan. Dan ketika dia pergi, sekarang Almernya malah turun gitu. Setelah ditinggal dia sekarang berjuang di zona degradasi. Jadi peran Pastur sih gue rasa akan influence besar juga di ruang ganti dan pemilihan taktik. Dan di sepak bola modern mau 4 back atau 3 back, ujung-ujungnya ketika main kan juga
walaupun tim yang pakai 4 back nggak melulu secara setup Betul, 4 back betul. juga gitu. Dinamisnya ada bisa ditawarkan dan pemain-pemain kita punya kemampuan fleksibilitas hal kayak begitu. Jadi bisa aja kayak bahkan di era Sinteyong walaupun startnya 3-4-3 beberapa momen pun kita ngeliat kayak ini kayak 4-3-3 nih Iya. atau bahkan kayak 4-5-1 gitu. Jadi sangat terbuka dari segi pemilihan pemain dan juga pemilihan formasi, tapi gua rasa fleksibilitas akan banyak kita lihat di eranya si Kluivert dan juga duetnya bersama si Pastor dan juga Lanzat ini. Tapi emang udah nggak bisa coba-coba ya. Udah Sangat, firm iya, ya. iya. Udah begini nih formasinya nih karena udah partainya udah partai Terutama di utama. Maret Iya. di Maret ini. Di Maret Iya kan ini. 2 pertandingan yang krusial banget pasti. Iya, sampai Iya. anak gua mau menonton. Iya, sama Iya, lagi. iya kayak gimana gua bilang. Ntar ya. Australia, wih luar biasa. Oh enggak. Jangan jauh-jauh. Jauh-jauh. Indonesia aja. Bentar, tadi Rizal ngomong anaknya mau nonton. Guanya mau nonton. Oh, lu nya. Iya juga. Iya juga ini pikir makanya. Sama kita mau nonton semua lah. Iya. Betul, kan? Semuanya kita masih mau nonton lah. Kita juga kepo bagaimana nantinya performa Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia. Jebretim bisa tulis di kolom komentar seberapa yakin Jebretim dengan Patrick Kluivert. Terima kasih Bang Dias. Thank Terima you. kasih Rizal. Terima Bye. kasih Mas Aryo. Terima kasih juga kepada Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Saksikan terus program-program yang ada di Jebret Media TV. Ada DPI Muda, ada DPI English besok juga akan tayang dan juga Ya, program nih DP Inggris. Oh iya, Right? iya. Right? No, nih. Oke, the best. Right. Oke, right. Alright. Kita langsung aja tutup. Terima kasih Jebretim. Sampai jumpa di DPI hari Jumat. Dah. Bye-bye Jebretim. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.